with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nadira Putri dengan NIM F1B024180. Pada video kali ini kita akan membahas proyek Arduino Uno menggunakan sensor DHT11, flat sensor, dan 2 relay. Pada proyek kali ini kita menggunakan fitur interrupt eksternal dan timer interrupt. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini komponen yang kita gunakan itu adalah ada Arduino Uno, dia sebagai otak dari proyek ini. Lalu ada sensor suhu sebagai pendeteksi suhu. Apabila suhu mencapai 32 derajat, maka lampunya akan menyala. Lalu di sini ada sensor api. Ketika sensor mendeteksi ada api, lalu kipasnya akan menyala. Nah, di sini ada relay yang berfungsi sebagai saklar, di mana dia ini tersambung kepada dua output yang kita gunakan, yaitu lampu dan juga motor DC, di mana dia ini sebagai ilustrasi dari kipas. Nah, adapun codingannya seperti ini. Yang bagian pertama di sini ada bagian library dan deskripsi pin. Pada bagian ini, saya memanggil library DHT untuk membaca sensor DHT11 dan library interrupt untuk menggunakan fitur interrupt Arduino. Lalu saya mengumpamakan pin yang digunakan yaitu pin 2 untuk flame sensor, pin 5 untuk DHT11, pin 3 untuk relay suhu, dan pin 4 untuk relay api. Lalu di sini ada bagian variabel yaitu float batas suhu dan unsigned long, di mana pada bagian ini saya membuat variabel untuk menentukan batas suhu sebesar 30 derajat Celcius dan waktu aktif relay api selama 5000 ml atau 5 detik. Lalu di sini ada fungsi relay, di mana fungsi dibuat untuk mempermudah pengontrolan relay. Jadi saat relay ingin dinyalakan cukup memanggil fungsi relay on, sedangkan untuk mematikannya menggunakan relay off. Lalu selanjutnya ada interrupt api. Fungsi ini dijalankan ketika flame sensor mendeteksi api. Program tidak langsung menjalankan proses utama, tetapi hanya memberikan tanda berupa flag agar diproses di dalam loop. Lalu selanjutnya ada timer interrupt. Bagian ini merupakan timer interrupt yang berjalan secara otomatis setiap interval tertentu. Fungsinya untuk memberi tanda kapan data sensor dibaca dan kapan data nampilin ke serial monitor. Lalu selanjutnya ada fungsi membaca DHT11. Fungsi ini membaca suhu dari sensor DHT11. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 30 derajat Celcius, maka relay suhu akan aktif. Sedangkan kalau di bawah 30 derajat Celcius, relaynya akan mati. Lalu di sini ada fungsi tampil serial. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi ke serial monitoring, seperti nilai suhu, status api, dan kondisi relay, sehingga pengguna dapat memantau sistem secara langsung. Lalu di sini ada fungsi setup. Pada setup dilakukan inisialisasi seluruh perangkat, mulai dari komunikasi serial, sensor DHT11, pin input-output, relay, external interrupt, dan timer interrupt. Bagian ini hanya dijalankan satu kali saat Arduino dinyalakan. Lalu ada fungsi loop. Pada loop, Arduino terus memantau flame sensor. Jika api terdeteksi, maka relay api akan menyala selama 5 detik. Program juga memeriksa apakah ada perintah untuk membaca suhu dari DHT11 dan menampilkan data ke serial monitor. Bagian ini berjalan terus-menerus selama Arduino aktif. Nah, kita masuk ke cara kerjanya, di mana di sini saya menggunakan korek sebagai sumber apinya. Ketika korek dinyalakan, maka sensor api akan mendeteksi adanya api, lalu kipas akan berputar. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kipasnya berputar, dia akan berputar selama 5 detik. Lalu di sini ada sensor suhu, di mana ketika dia mendeteksi suhu lebih dari 30 derajat, maka lampu akan menyala. Nah,
Jadi ketika suhu menurun dari 30 derajat itu, maka lampu akan mati. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai cara kerja dan alur dari proyek yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.